Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi setelah ujian tengah semester dengan mata kuliah pengendalian mutu industri yang sebelumnya diberikan oleh Bu Sri Astuti. Jadi pertemuan minggu pertama setelah UTS ini kita akan mencoba membahas ya mengenai statistical process control atau sering disebut SPC atau pengendalian proses secara statistika. Kita mencoba mereview kembali apa itu definisi mutu yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Bu Sri Astuti, yang pada intinya adalah bahwa mutu itu adalah sekumpulan dari beberapa sifat, di mana sifat itu adalah bertujuan untuk memuaskan keinginan dari pelanggan. Sama halnya dengan definisi mutu yang dijelaskan oleh pakar mutu. Yang pertama adalah Crosby, bahwa mutu adalah sesuai dengan persyaratan kebutuhan sesuai untuk yang digunakan. Nah, jadi di sini ya bahwa produk ataupun jasa apabila sudah memenuhi kebutuhan dengan apa yang diharuskan untuk dapat digunakan, nah itu merupakan mutu. Sedangkan Juran juga hampir sama dengan Crosby, bahwa mutu itu adalah sesuai untuk digunakan. Jadi kalau kita membuat produk atau menawarkan jasa kok tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak dapat digunakan sebagaimana yang dikehendaki, maka produk atau jasa itu kurang bermutu. Kemudian Wayne ini mengemukakan bahwa tingkat kesesuaian terhadap suatu standar. Mutu adalah tingkat kesesuaian terhadap suatu standar. Kemudian dari Japan's Company itu bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan. Nah, dari semua definisi mutu tadi ya, dalam arti luas, mutu adalah sesuatu yang dapat disempurnakan. Karena apa? Jadi sebenarnya mutu itu tidak berhenti pada saat ini, bahwa pada saat ini kita sudah menghasilkan suatu produk atau jasa yang menurut pelanggan itu sudah bagus, sudah bermutu pada saat ini. Namun karena keinginan pelanggan itu dinamis, maka mutu itu adalah sesuatu yang dapat disempurnakan, meningkat dari waktu ke waktu, continuous improvement. Nah, apa itu pengendalian mutu? Pengendalian mutu adalah suatu teknik dan aktivitas atau tindakan yang terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kepuasan konsumen. Jadi, kalau kita membuat suatu produk atau akan menawarkan suatu jasa, maka kita perlu merencanakan apa sebenarnya yang diinginkan konsumen, kemudian kita tindak lanjuti, kemudian baru kita tawarkan apakah memang sesuatu yang kita rencanakan kemudian kita kerjakan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau belum, maka perlu adanya review atau peninjauan kembali bahwa apa yang kita tawarkan itu kurang diminati oleh konsumen, atau artinya bahwa belum memenuhi kepuasan pelanggan. Sehingga di sini yang disebut pengendalian mutu itu adalah mencegah terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian mutu merupakan aktivitas teknik dan manajemen. Mengapa disebut sebagai aktivitas teknik? Karena di dalam pengendalian mutu itu ada teknik pengukuran bagaimana karakteristik dari kualitas dari output atau barang dan atau jasa dibandingkan dengan spesifikasi output yang diinginkan pelanggan. Jadi, di dalam pekerjaan teknik itu ada pengukuran-pengukuran apakah produk yang dihasilkan itu sudah sesuai, misalnya berat, kemudian panjang, kemudian viskositas, dan sebagainya. Nah, dari data teknis tadi, kemudian kita analisis, ya, hasil analisis, kemudian untuk apa? Untuk
pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu sudah aktivitas manajemen. Jadi dalam aktivitas manajemen, dalam pengendalian mutu, itu adalah mengambil tindakan perbaikan yang tepat apabila ditemukan perbedaan antara performansi aktual dan standar. Jadi ada perbedaan kondisi atau sifat-sifat senyatanya atau aktual dibandingkan dengan standar. Statistical Process Control atau SPC itu merupakan suatu teknik statistikal dalam memantau dan meningkatkan performansi proses untuk menghasilkan produk berkualitas. Di dalam SPC ini merupakan metode pengumpulan dan analisis data kualitas dan penentuan serta interpretasi dari pengukuran-pengukuran pada proses dalam suatu sistem industri itu digunakan untuk meningkatkan kualitas dari output guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Jadi SPC ini akan membantu bagaimana kita dapat mengendalikan mutu sehingga mutu yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Mutu ditinjau dari SPC adalah konsistensi perbaikan karakteristik dari suatu produk, baik barang maupun jasa, agar memenuhi kebutuhan yang telah dispesifikasikan untuk kepuasan pelanggan internal maupun eksternal. Nah, siapa itu pelanggan internal dan siapa itu pelanggan eksternal? Jadi pelanggan internal itu adalah tahap selanjutnya, sedangkan pelanggan eksternal itu adalah pelanggan yang membeli atau memanfaatkan produk kita sebagai konsumen akhir dari produk yang kita hasilkan. Jadi pelanggan internal itu adalah misalnya ya kita sebagai pegawai atau karyawan di dalam departemen pembelian bahan. Maka bahan-bahan yang kita beli itu harus memuaskan pada tahap produksi. Maka bagian produksi itu adalah pelanggan dari bagian pembelian. Itu disebut pelanggan internal. Sedangkan yang eksternal misalnya industri kita atau industri manufacturing kita sudah menghasilkan produk misalnya. Nah, produk tersebut kemudian dilempar ke pasar, kemudian dimanfaatkan oleh pelanggan. Mereka membeli produk kita, kemudian mengkonsumsi. Nah, itu adalah pelanggan eksternal. Nah, kualitas dalam konteks SPC ya, itu ditujukan agar output memenuhi spesifikasi dan toleransi yang ditetapkan oleh bagian desain produk. Jadi di sini output itu harus memenuhi spesifikasi dan seberapa toleransi yang diperbolehkan itu ditetapkan oleh bagian desain produk, karena tidak mungkin kita di dalam menghasilkan sesuatu itu mutlak sehingga ada toleransi berapa ya, misalnya plus minus, kurang berapa lebih berapa, itu namanya toleransi. Jadi misalnya beratnya 75 gram itu adalah spesifikasi, kemudian boleh kurang dari setengah gram dan boleh lebih setengah gram, itu adalah toleransi. Nah, kualitas desain atau quality of design itu berorientasi kepada kebutuhan atau keinginan konsumen atau orientasi pasar. Nah, desain itu diperoleh ya dari bagaimana dari survei keinginan pelanggan, maka kemudian menjadi dasar rancangan dalam pengembangan produk. Manfaat SPC bagi perusahaan yang pertama adalah memantau kualitas atau quality control dengan lebih mudah. Jadi SPC memudahkan pemantauan kualitas produk yang sedang diproduksi secara real time. Jadi di dalam pemantauan kualitas ini dia akan memantau ya proses produksi yang sedang berjalan ya, diikuti ya, misalnya suatu produk misalnya minyak goreng ya, di dalam pengisian di dalam pouch itu volume belum memenuhi, maka dia akan memberikan sinyal ya bahwa pengisian belum maksimal. Nah, itu ada apa
ada masalah apa, maka harus segera diatasi. Kemudian yang kedua, keseragaman dan kualitas produk yang lebih baik. Karena tadi ada pemantauan kualitas di dalam proses produksi, maka produk yang dihasilkan pun akan memiliki kualitas yang lebih seragam, sehingga akan mengurangi pemborosan. Nah, di sini akan mengurangi pemborosan karena proses produksi sejak awal sudah dikendalikan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi. Nah, SPC membantu kita menemukan dan memperbaiki akar dari masalah dengan lebih mudah, mengurangi kebutuhan untuk mematikan seluruh lini produksi ketika menangani akar masalah tersebut, sehingga produktivitas meningkat. Jadi di dalam proses pengendalian, ya, itu perlu dicari akar penyebab masalahnya, ya, dengan dasar pengetahuan, ya, akar masalah ini, ya, maka akar masalahnya yang harus diperbaiki sehingga tidak perlu mematikan proses produksi atau menghentikan proses produksi, sehingga di sini dikatakan bahwa produktivitasnya akan meningkat. Di mana saja pengukuran performansi kualitas di dalam pengendalian mutu? Yang pertama adalah pengukuran pada tingkat proses. Pada tingkat proses, itu bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku yang mengatur setiap langkah di dalam proses dan menggunakan ukuran-ukuran untuk mengendalikan operasi serta memperkirakan output yang akan dihasilkan sebelum output itu diproduksi atau diserahkan kepada pelanggan. Jadi di dalam proses produksi itu dilakukan pengukuran untuk mengetahui apakah proses dalam keadaan terkendali atau tidak. Kemudian yang kedua, pengukuran pada tingkat output. Di sini pengukuran itu dilakukan untuk mengukur karakteristik output yang dihasilkan dibandingkan terhadap spesifikasi karakteristik yang diinginkan pelanggan atau yang sudah ditetapkan dalam standar yang diinginkan pelanggan. Sehingga di sini output itu perlu dilihat apakah produk itu sudah sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, pengukuran pada tingkat outcome. Jadi pada pengukuran tingkat outcome itu adalah mengukur bagaimana baiknya suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Apakah pelanggan puas dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sudah mereka terima. Nah, dari beberapa tahap pengukuran ini, ya, mulai tingkat proses, kemudian output, outcome, kemudian kita dapat mengetahui, ya, bagaimana impact-nya. Nah, maka kita akan memperoleh suatu produktivitas yang tinggi di dalam proses manufacturing kita. Hubungan input dan output dalam sistem industri dapat kita jelaskan. Yang pertama, input. Contoh dari input diantaranya adalah tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, dan informasi. Dari input ini kemudian akan masuk ke dalam proses. Di dalam proses akan terjadi transformasi nilai tambah dari input. Jadi proses itu adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari input untuk menghasilkan suatu output. Nah, output ini berupa barang atau jasa atau disebut produk, di mana produk ini kemudian akan disampaikan kepada konsumen dan bagaimana konsumen memberikan umpan balik bagaimana dari produk yang sudah kita hasilkan, sehingga umpan balik itu akan digunakan untuk pengendalian input yang kemudian dia akan digunakan untuk perbaikan proses maupun teknologi yang digunakan untuk proses. Nah, itulah hubungan input dan output dalam sistem industri. Dari gambar ini kita lihat misalnya di atas adalah gambar tandan buah kelapa sawit. Nah, tandan buah kelapa sawit ini dia akan diolah, ya, menjadi dua produk jenis minyak. Yang pertama adalah
crude palm oil atau CPO yang dihasilkan dari mesoka buah sawit. Kemudian dari kernelnya dia akan diperoleh minyak kernel, di mana dua jenis minyak ini kemudian dia akan diproduksi atau dibuat menjadi produk turunannya. Di antaranya adalah minyak goreng, coklat, kemudian ada buttermilk, ya, kemudian ada coklat oles, kemudian untuk bahan-bahan roti, untuk analog dari susu, kemudian beberapa produk turunan lain seperti margarin, yang akhirnya margarin itu juga dikembangkan untuk bahan pembuatan roti. Performansi kualitas itu terdiri dari fisik, misalnya panjang, berat, diameter, tegangan, kekentalan, dan kekerasan. Yang kedua, sensori, berkaitan dengan panca indera, contohnya adalah rasa, aroma, penampilan, warna, bentuk, model, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, orientasi waktu, contohnya adalah keandalan, kemampuan pelayanan, kemudahan pemeliharaan, ketepatan waktu, penyerahan produk, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, orientasi biaya, berkaitan dengan dimensi biaya yang menggambarkan harga atau ongkos dari suatu produk yang harus dibayarkan oleh konsumen. Nah, dari beberapa ini ya, ada fisik, sensori, orientasi waktu, orientasi biaya. Ini adalah merupakan performansi dari kualitas, dari sifat-sifat kualitas yang dapat kita ukur, baik itu menggunakan ukuran variabel maupun ukuran atribut. Atribut-atribut dan variabel-variabel sebagai dasar pengendalian proses. Yang pertama adalah kualitas produk. Nah, kualitas produk ini harus menggambarkan dari performance atau sifat fungsional, feature atau sifat yang menonjol, kemudian reliability atau keandalan, kemudian serviceability atau kemudahan di dalam penggunaan, conformance, tingkat kesesuaian dengan penggunaan, durability, daya tahan, kemudian estetika dan kualitas. Kemudian yang kedua, dukungan purna jual, terutama berkaitan dengan waktu penyerahan dan bantuan yang diberikan. Bagaimana kecepatan penyerahan produk kepada konsumen, bagaimana konsistensinya, bagaimana tingkat pemenuhan pesanannya, bagaimana ketepatan informasi yang diberikan, kemudian tanggapan dalam keadaan darurat, dan bagaimana kebijaksanaan dalam pengendalian produk. Yang ketiga, interaksi antara karyawan dan pelanggan. Di sini, bagaimana ketepatan waktu, bagaimana penampilan karyawan, dan bagaimana kesopanan dan tanggapan karyawan terhadap keluhan-keluhan. Kemudian yang keempat, elemen-elemen lain yang menjadi kunci yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, ini perlu dipertimbangkan untuk setiap jenis manufaktur, ya, dan jenis produk itu perlu dipertimbangkan bahwa di situ ada kunci yang spesifik yang mempengaruhi kepuasan konsumen, dan ini bisa dijadikan sebagai ciri utama dari unit bisnis yang kita ambil. Untuk mempelajari SPC, kita harus tahu apa itu manajemen proses. Proses itu adalah integrasi sekuensial atau rangkaian dari orang, material, metode, dan mesin atau peralatan guna menghasilkan output yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan. Terdapat 4 kelompok orang yang terlibat di dalam proses. Yang pertama adalah pelanggan, yaitu orang yang menggunakan output secara langsung yang disebut pelanggan eksternal, atau orang yang akan menggunakan output itu sebagai input dalam proses kerja mereka atau disebut pelanggan internal. Yang kedua adalah kelompok kerja, yaitu orang-orang yang bekerja dalam proses. Yang ketiga, pemasok, yaitu orang yang memberikan input ke proses kerja. Dan yang keempat adalah pemilik proses, yaitu orang yang bertanggung jawab pada proses
dan untuk perbaikan proses. Komponen penting dalam konsep manajemen proses berkaitan dengan perbaikan kualitas, menurut Gabriel Paul 1987, yang pertama adalah kepemilikan atau ownership, yang kedua perencanaan atau planning, yang ketiga pengendalian atau kontrol, yang keempat pengukuran atau measurement, yang kelima perbaikan atau peningkatan atau improvement, yang keenam adalah optimasi atau optimization. Sering ada penyebab kualitas dari output itu berbeda dengan yang diharapkan, baik itu barang maupun jasa. Jadi ada dua penyebab yang menyebabkan perbedaan kualitas dengan yang diharapkan. Yang pertama adalah variasi penyebab khusus. Variasi penyebab khusus itu adalah kejadian di luar sistem yang mempengaruhi variasi dalam sistem. Bisa disebabkan dari faktor-faktor seperti manusia, peralatan, material, lingkungan, metode kerja, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah variasi penyebab umum. Faktor-faktor di dalam sistem yang melekat pada proses, sehingga untuk menghilangkan variasi ini, kita harus menelusuri elemen-elemen dalam sistem dan hanya pihak manajemen yang dapat memperbaikinya. Sehingga dalam hal ini, penyebab umum itu dapat diatasi dengan meninjau kebijakan dari manajemen. Langkah-langkah perbaikan proses untuk menuju continual improvement. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dalam konteks proses, baik itu identifikasi output dan pelanggan, definisi kebutuhan pelanggan, identifikasi proses dan pemilik proses. Kemudian yang kedua, perlu identifikasi dan dokumentasi proses, baik itu identifikasi peserta, pemahaman tentang job desk, identifikasi inefisiensi. Yang ketiga, mengukur performansi. Pengukuran performansi ini dapat dilakukan pada 3 tingkat. Yang pertama proses, output, dan outcome. Kemudian yang keempat, memahami mengapa suatu masalah dalam konteks proses itu terjadi. Kemudian yang kelima, mengembangkan dan menguji ide-ide. Yang keenam, mengimplementasikan solusi dan evaluasi. Jadi di dalam konsep continual improvement ini, konsep plan, do, check, action selalu kita pegang, yaitu adalah konsep manajemen, bagaimana manajemen itu mengarahkan bagaimana terwujud suatu organisasi menuju continual improvement. Untuk menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan, perlu adanya suatu pengendalian mutu, sehingga kondisi proses menjadi terkendali. Ada alat bantu pengendalian mutu. Apa itu alat bantu pengendalian mutu? Nah, alat bantu pengendalian mutu ini adalah digunakan untuk pengendalian proses dalam sistem kualitas modern, di mana di situ ditekankan pada tindakan pencegahan berdasarkan data proses secara statistik atau SPC. Nah, alat bantu pengendalian mutu dalam SPC akan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas atau mutu. Kemudian, SPC ini akan membantu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Data dalam konteks alat bantu pengendalian mutu itu adalah catatan tentang sesuatu, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dipergunakan sebagai petunjuk untuk bertindak, memantau dan mengendalikan proses, menganalisis hal-hal yang tidak sesuai, dan untuk inspeksi. Dalam rangka pengendalian mutu proses, perlu adanya pengumpulan data. Apa itu data? Data adalah catatan tentang sesuatu, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dipergunakan sebagai petunjuk untuk bertindak.
Tujuan pengumpulan data yang pertama adalah memantau dan mengendalikan proses, menganalisis hal-hal yang tidak sesuai, dan untuk inspeksi. Terdapat dua jenis data. Yang pertama adalah data atribut, yaitu data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisis. Data kuantitatif tersebut misalnya rasanya enak, rasanya tidak enak, keras, lunak, itu adalah data atribut. Kemudian kalau yang data variabel, itu adalah data kuantitatif yang dapat diukur untuk keperluan analisis. Misalnya, berat, panjang, viskositas. Nah, itu adalah data variabel. Formulir pengumpulan data yang baik itu perlu didesain. Desain formulirnya sederhana dan mudah dalam penggunaannya. Formulir bersifat menerangkan sendiri, sehingga tidak diperlukan banyak instruksi dalam formulir itu. Desain dibuat profesional agar orang menjadi tertarik memperhatikannya. Formulir didesain untuk pencarian fakta harus memperhatikan 5W 1H. Nah, W yang pertama adalah what, apa yang terjadi. Siapa yang melakukan atau bertanggung jawab. Where, di mana terjadi. When, kapan terjadi. Why, mengapa hal itu terjadi. Dan how, bagaimana akibat dari kejadian. Nah, ini adalah contoh lembar pengumpulan data. Jadi di sini ada formulir atau lembar pengumpulan data tentang inspeksi variabel karakteristik kualitas. Nah, di sini what itu adalah tadi ya, inspeksi variabel karakteristik kualitas. Kemudian who itu siapa yang bertanggung jawab pada inspeksi tersebut. Kemudian where itu pabriknya di mana ya, departemennya apa. Kemudian when, kapan data itu diambil. Jadi di sini misalnya pada tanggal 1 ya, pada jam 10 itu dilakukan 5 pengukuran ya, 1 2 3 4 5. Kemudian jam 2 juga dilakukan. Nah, itu adalah minimal hal-hal yang harus ada di lembar pengumpulan data. Nah, di sini juga ditambahkan ya, ada nomor part ya, kemudian prosesnya apa, alat pengukurannya apa ya, nama produknya apa, mesinnya yang mana, nah, variabel karakteristik pengukurannya apa, kemudian batas spesifikasinya apa, siapa operatornya, unit pengukurannya apa. Nah, unit pengukuran itu misalnya ya terkait dengan berat produk, sehingga di situ dikatakan unit pengukurannya adalah gram misalnya ya. Batas spesifikasinya berapa? Misalnya di situ 75 gram plus minus 0,5 gram. Nah, alat ukurnya apa ya? Misalnya mesin timbangan otomatis ya. Nah, di situ kita tuliskan. Terdapat beberapa alat bantu pengendalian mutu. Yang pertama adalah lembar periksa atau check sheet. Nah, lembar periksa ini digunakan untuk pengumpulan data berdasarkan tipe dan mereview data tersebut agar dengan cepat mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemudian, meyakinkan bahwa tugas sudah dilaksanakan dengan benar atau untuk mencegah kelalaian yang tidak disengaja dari inspeksi dan keputusan yang salah. Kemudian yang kedua adalah diagram Pareto. Diagram Pareto adalah diagram yang menampilkan dan mengklasifikasikan defek atau kegagalan dalam urutan menurun bersama-sama dengan nilai kumulatifnya. Diagram Pareto digunakan untuk memeriksa kegagalan yang harus dikoreksi atau masalah yang serius. Alat bantu pengendalian mutu yang ketiga adalah diagram sebab akibat atau sering disebut fishbone diagram atau cause and effect diagram atau diagram Ishikawa. Nah, diagram ini menunjukkan penyebab atau faktor dan hasil atau pengaruh atau dampak
yang dianggap merupakan akibat dari penyebab tersebut secara sistematis. Diagram ini digunakan jika mengklarifikasi penyebabnya apa, menimbulkan hasil apa. Kemudian yang keempat itu adalah peta kendali atau control chart. Control chart adalah tool atau alat yang didesain untuk mengidentifikasi bagaimana distribusi defect dan kegagalan terhadap kontrol limit atau batas kendali dan seberapa stabil proses tersebut. Nah, peta kendali digunakan untuk memeriksa proses operasional harian. Misalnya, proses operasional, apakah proses dilaksanakan dalam kondisi stabil atau ada abnormality atau kondisi abnormal. Alat bantu pengendalian mutu yang kelima adalah histogram. Histogram adalah diagram berbentuk kolom yang dibuat dengan membagi data menjadi beberapa segmen atau grup dan menampilkan segmen tersebut sesuai frekuensi kejadian. Histogram digunakan untuk memperoleh informasi tentang distribusi atau penyebaran grup data defect atau kegagalan. Yang keenam, diagram tebar atau scatter diagram. Scatter diagram adalah diagram yang memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan antara titik-titik data yang berpasangan yang diplot pada bidang datar. Digunakan untuk menemukan hubungan antara titik-titik data berpasangan. Apakah X ada hubungannya dengan Y, apakah dia berkorelasi positif, apakah dia berkorelasi negatif, atau tidak berkorelasi. Alat bantu pengendalian mutu yang lain adalah run chart. Run chart merupakan suatu alat untuk pengembangan proses yang menampilkan data yang diamati dalam urutan waktu. Digunakan untuk menentukan apakah tendensi pusat dari suatu proses mengalami perubahan atau tidak. Kemudian yang kedelapan adalah stratifikasi. Stratifikasi adalah mengklasifikasikan persoalan yang kompleks menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, digunakan untuk mengetahui penyebab dari suatu kesalahan. Nah, ada 8 alat bantu pengendalian mutu dan ada alat-alat bantu pengendalian mutu yang lain yang bisa kalian pelajari. Namun di dalam kuliah kita akan mempelajari ke-8 alat bantu pengendalian mutu yang basic ini ya. Untuk landasan nanti kita dalam rangka penerapan di dalam baik itu nanti penelitian maupun di dalam bekerja, paling enggak kita udah mempelajari beberapa alat bantu pengendalian mutu ini sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Nah, kita pada minggu-minggu selanjutnya kita akan mempelajari satu persatu alat bantu pengendalian mutu ini, sehingga nanti harapannya ya kalian dapat mengaplikasikan, paling enggak mensimulasikan ya, misalnya di wilayah Anda ada UMKM ya, oh ini ada permasalahan seperti ini, bagaimana kita mengatasinya. Nah, kita akan mencoba mempelajari satu persatu pada minggu-minggu selanjutnya di dalam mata kuliah ini. Demikian tadi ya beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama terkait SPC pada pertemuan minggu pertama setelah UTS. Pada pertemuan kedua kita akan mempelajari alat bantu pengendalian mutu, lembar periksa atau check sheet, diagram Pareto, dan diagram tulang ikan.